Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tindakan pemerintahan yang dimana akan dibahas oleh Saudara Yuhelda Yolanda dengan nomor NIM 20200520036, Ulan Adekantari 20200520018, Aga Batrisya Rahmadan 20200520012. Yang pertama akan dibahas oleh Saudara Yuhelda. Silakan. Pengertian perbuatan pemerintahan. Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintahan atau administrasi negara. Unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan. Adapun unsur-unsur itu, 1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa atau tanggung jawab sendiri. 2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. 3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang administrasi negara. 4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Perbuatan pemerintahan dibagi menjadi 2, yaitu perbuatan pemerintahan berdasarkan fakta. Kedua, perbuatan pemerintahan berdasarkan hukum. Perbuatan pemerintahan berdasarkan hukum dibagi lagi menjadi 2, yaitu perbuatan pemerintahan dalam lapangan hukum privat. Kedua, perbuatan pemerintahan dalam lapangan hukum publik. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu perbuatan hukum publik bersegi 1 dan perbuatan hukum publik bersegi 2. Bentuk tindakan pemerintahan. Perbuatan fakta. Perbuatan pemerintahan berdasarkan fakta atau tidak berdasarkan hukum adalah tindakan penguasa yang tidak mempunyai akibat hukum. Misalnya, wali kota mengundang masyarakat untuk menghadiri 17 Agustus. Presiden menghimbau masyarakat untuk hidup sederhana dan lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan Saudari Ulan. Perbuatan hukum. Perbuatan tindakan hukum sepihak oleh pemerintah berdasarkan hukum publik. Kewenangan yang didistribusikan oleh undang-undang berdasarkan kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat oleh pemerintahan selaku badan pengusaha diberikan kepada jabatan atau organ di dalam bidang administrasi negara. Bahwa tindakan hukum ini ada yang bersegi 1 dan ada yang bersegi 2, yang menyatakan bahwa Betrushandeligen atau tindakan administrasi pemerintahan haruslah selalu bersifat sepihak atau bersegi 1. Oleh karena itu, yang dimaksud ke dalam ranah hukum administrasi TUN hanya tindakan hukum sepihak dan bersegi 1, sedangkan tindakan hukum yang bersegi 2 maka akan masuk ke dalam perbuatan hukum perdata atau campuran publik perdata, yang dimana perbuatan hukum dibedakan menjadi 2, yaitu perbuatan hukum menurut privat dan perbuatan hukum menurut publik. Perbuatan hukum menurut privat merupakan perbuatan menurut hukum privat atau sipil. Administrasi negara dapat menggunakan hukum privat dalam menjalankan tugasnya, yaitu melakukan perbuatan menurut hukum privat. Misalnya, administrasi negara menyewa atau menyewakan ruangan, pasal 1548 KUHP. Perbuatan hukum publik. Perbuatan yang dilakukan oleh badan atau penjabat TUN yang akibatnya berada dalam lapangan hukum publik, khususnya hukum administrasi. Perbuatan hukum di mana dibedakan menjadi 2 juga, yaitu perbuatan hukum persegi 1 dan persegi 2. Perbuatan hukum persegi 1 adalah perbuatan hukum publik yang merupakan kehendak satu pihak atau pemerintahan, tidak melibatkan masyarakat, yang dilakukan oleh alat-alat perlengkapan pemerintahan ini disebut backsliding.
yang di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai istilah ketetapan atau keputusan. Misalnya adalah ketetapan atau keputusan pemerintah. Tindakan persegi dua. Ini adalah tindakan yang dibuat oleh pemerintah tidak sepihak, artinya melibatkan pihak lain. Contoh konkret dari tindakan ini adalah kontrak antara pemerintah dengan pihak swasta atau warga masyarakat. Tindakan hukum persegi dua inilah yang tunduk dan masuk ke dalam ranah pengaturan hukum keperdataan yang tunduk pula pada asas kebebasan. Kontrak frigen, misalnya perjanjian kontrak kerja dengan pemerintahan atau konfregen kontrak perjanjian kerja yang berlaku selama jangka pendek yang dilakukan oleh pihak swasta dengan negeri. Sedangkan pemerintahan dalam menjalankan fungsinya melakukan pelayanan publik harus tetap berdasarkan kepada 1. Hukum yang berlaku yang berada di Indonesia. 2. Prinsip-prinsip hukum yang diterima. Contohnya, dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada hukum. Tujuan perbuatan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dan untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan rakyat, pemerintah melakukan berbagai macam perbuatan. Pengertian ketetapan. Menurut para ahli, Wen Pris menyatakan, ketetapan sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan kewenang yang ada dalam alat atau organ itu. Menurut Van de Poort menyatakan, ketetapan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan. Pernyataan-pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hak istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan perhubungan hukum. Berikut definisi dari unsur-unsur ketetapan. Yaitu yang pertama perbuatan hukum sepihak. Yang kedua dilakukan oleh alat-alat pemerintahan. Yang ketiga berdasarkan kewenangan istimewa. Dan yang empat untuk menciptakan atau merubah perhubungan hukum atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Sumber kewenangan. Sumber kewenangan dibagi menjadi 3, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Yang pertama atribusi. Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Yang kedua delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain. Yang ketiga adalah mandat. Mandat terjadi ketika oleh orang pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organisasi lain. Berikut syarat-syarat sahnya ketetapan. Syarat-syarat sah ketetapan dibagi menjadi 2, yaitu syarat-syarat material dan syarat-syarat formil. Adapun bagian-bagian dari syarat material yaitu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, tidak memahami kekurangan yuridis. Yang ketiga, isi dan tujuan ketetapan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar atau bisa dikatakan dogmatik. Berikut syarat-syarat formil. Yang pertama, bentuk ketetapan sesuai dengan ketetapan yang menjadi dasarnya. Yang kedua, prosedur pembuatan ketetapan harus sesuai dengan prosedur yang diharuskan dalam ketentuan dasarnya. Yang ketiga, pemberitahuan kepada yang bersangkutan dan pihak ketiga yang berkepentingan harus sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya. Akibat ketetapan yang tidak sah. Akibat ketetapan yang tidak sah yaitu ketetapan batal mutlak atau batal ekstun.
Yang kedua, ketetapan dapat dibatalkan. Berikut jenis-jenis ketetapan. Jenis ketetapan berdasarkan sifatnya, ketetapan dapat dibedakan menjadi dua. Ketetapan deklatur dan ketetapan konstitutif. Ketetapan deklatur adalah penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hal atau titel maupun status berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Ketetapan konstitutif yaitu putusan yang memastikan keadaan hukum baik yang bersifat meniadakan keadaan hukum dan yang menimbulkan keadaan hukum baru. Berdasarkan waktu berlakunya, ketetapan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ketetapan yang berlakunya sementara dan yang kedua ketetapan yang berlakunya selamanya. Berdasarkan akibat, ketetapan terhadap orang yang dituju, yaitu ketetapan dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama, ketetapan yang melarang, contohnya perizinan. Yang kedua, ketetapan yang menyediakan sejumlah uang, bisa dikatakan subsidi. Yang ketiga, ketetapan yang membebankan kewajiban, contohnya ketetapan pajak. Yang keempat, ketetapan yang memberikan suatu kedudukan, contohnya pengangkatan pegawai. Yang kelima, ketetapan penyitaan. Dan yang terakhir, keputusan yang bersifat perorangan dan yang bersifat kebendaan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai.